Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi hukum bisnis pengantar tentang etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Yang pertama ada etika di tempat kerja. Pengertian etika adalah keyakinan tentang apa yang benar dan salah atau baik dan buruk, seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya ya. Lalu ada perilaku etis. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan keyakinan individu dan norma sosial yang tentang apa yang benar dan baik. Lalu ada perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang sesuai dengan keyakinan individu dan sebagai salah dan buruk. Lalu ada etika individu. Setiap individu dapat mengembangkan kode etik pribadi yang mencerminkan berbagai sikap dan keyakinan. Lalu ada ambiguitas hukum dan dunia nyata. Masyarakat umumnya mengadopsi hukum formal yang mencerminkan standar etika atau norma sosial yang berlaku. Etika bisnis dan manajerial. Etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada perilaku etis atau tidak etis oleh karyawan dalam konteks pekerjaan. Lalu ada etika manajerial. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer individu dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada kategori dalam etika manajerial. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan. Kategori ini mencakup hal-hal seperti perekrutan, pemberhentian atau pemecatan, upah atau gaji dan kondisi kerja, serta privasi dan rasa hormat pemilik usaha terhadap karyawan. Lalu yang kedua ada perilaku terhadap organisasi. Masalah etika juga muncul dari perilaku karyawan terhadap pemberi kerja atau yang punya usaha, terutama di bidang-bidang seperti konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Yang ketiga ada perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Etika juga berperan dalam hubungan bisnis dan karyawan dengan apa yang disebut agen kepentingan utama, terutama pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, dealer, dan serikat pekerja. Lalu ada menilai perilaku etis. Yang pertama, kita harus mengumpulkan informasi faktual yang relevan ataupun yang kontemporer. Yang kedua ada analisis fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat. Nah, setelah kita mengumpulkan informasi faktual yang relevan, kita juga harus menganalisis apakah fakta tersebut menentukan nilai moral yang paling tepat untuk membuat penilaian etis berdasarkan yang benar atau salahnya kegiatan atau kebijakan yang dinilai. Yang keempat ada 4 norma etis. Yang pertama, kegunaan atau utilitas. Apakah tindakan tertentu mengoptimalkan manfaat bagi mereka yang terpengaruh olehnya? Artinya, apakah semua pihak terkait menerima manfaat yang adil? Yang kedua ada hak, apakah itu menghormati hak semua individu yang terlibat? Dan maksudnya itu tidak, apakah kita itu dapat memenuhi hak seseorang tersebut ataupun tidak? Yang ketiga ada keadilan justice. Apakah konsisten dengan apa yang kita anggap adil? Yang keempat ada kepedulian atau caring. Apakah kegiatan dengan tanggung jawab orang lain satu sama lain? Lalu yang selanjutnya ada praktik perusahaan dan etika bisnis. Karena aktivitas yang tidak etis dan bahkan ilegal oleh manajer dan karyawan, menganggap banyak perusahaan yang telah mengambil langkah tambahan untuk mendorong perilaku etis di tempat kerja. Yang pertama, mengadopsi kode tertulis.
kode tertulis secara resmi mengumumkan niat mereka untuk berbisnis dengan cara yang etis. Lalu yang kedua ada melembagakan program etika. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa tanggapan etis dapat dipelajari melalui pengalaman. Jadi pengalaman dapat menentukan program etika yang baik dalam lingkungan kerja. Lalu ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah konsep tentang upaya suatu bisnis untuk menyeimbangkan komitmennya kepada kelompok dan individu di lingkungannya. Kelompok dan individu ini disebut pemangku kepentingan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktik organisasi dan oleh karena itu ini memiliki andil dalam kinerjanya. Lalu ada area tanggung jawab sosial. Saat mendefinisikan tanggung jawab sosial, perusahaan biasanya menghadapi 4 bidang perhatian. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Seperti kita kalau mempunyai usaha pabrik, itu kita itu harus bagaimana cara mengolah limbah itu tidak boleh dibuang sembarangan atau semerta-merta di belakang pabrik aja gitu. Nah, kita tuh harus mengolah limbah pabrik tersebut yang menjadi baik ataupun tidak memiliki efek buruk terhadap lingkungan sekitarnya ataupun tidak mengganggu masyarakat sekitarnya begitu. Lalu yang kedua, tanggung jawab terhadap konsumen. Nah, misal kalau saya punya usaha bisnis makanan gitu. Nah, bisnis makanan itu ada yang beli terus keracunan gitu, terus ada yang komplain. Nah, saya itu tidak boleh apa ya? Tidak boleh tidak mendengarkan keluhan konsumen tersebut. Jadi saya itu harus bertanggung jawab atas bisnis apa yang saya kelola. Nah, jadi dalam masalah ini tuh saya tuh harus memberi misal tuh saya bisa sebagai salah satu pemecah masalahnya saya selaku pelaku usaha atau pemilik usaha bisa memberikan tanggung jawab melalui ganti rugi kepada konsumen dengan cara membiayai rumah sakit dan juga mengembalikan uang atau barang yang sudah konsumen beli terhadap usaha saya. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap karyawan. Nah, dalam masalah ini tuh saya tuh tidak boleh apa ya, tidak boleh misal saya pekerja sudah bekerja kepada saya, tapi saya tidak membayar gaji mereka, itu namanya saya zolim atau saya tidak bertanggung jawab. Nah, saya tuh nggak boleh seperti itu. Nah, jadi untuk itu kita tuh harus bertanggung jawab. Misal kalau seperti itu kan namanya apa ya, diskriminasi atau masalah semacam itulah. Jadi saya tuh harus bertanggung jawab terhadap karyawan, seperti membayarkan gaji tepat waktu dan misalkan kalau ada yang mau keluar saya akan kasih pesangon seperti itu. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap pemilik. Ya. Lalu lalu ada 4 pendekatan tanggung jawab sosial. Yang pertama, sikap obstruktif. Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan mungkin melibatkan usaha-usaha yang menolak untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan. Nah, jadi salah satu contoh sikap obstruktif ini, jadi saya menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh saya sendiri. Jadi tidak tidak sampai terdengar keluar oleh hukum-hukum ataupun media-media yang akan meliput seperti itu. Lalu yang kedua adalah sikap defensif, pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan biaya memenuhi persyaratan hukum secara minimum dan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Nah, seperti yang tadi, nah kalau misalkan ada pelanggaran itu, sikap defensif saya itu hanya memenuhi persyaratan hukum yang minimum ataupun pas-pasan gitu. Lalu yang ketiga ada sikap akomodatif.
yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Nah, jadi dalam persoalan ini itu kalaupun ada yang meminta saya itu akan melebihi persyaratan hukum minimum ataupun saya akan melebihi apa ya? Pokoknya melebihi gitu, melebihi persyaratan minimum. Jadi atau dilebih-lebihkan, nggak pas-pasan seperti yang sikap yang tadi. Lalu yang keempat ada sikap proaktif, pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif mencari peluang dan memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dan lingkungan sosialnya. Lalu ada mengelola program tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial harus dimulai dari atas dan dianggap sebagai faktor dalam perencanaan strategis. Komite Manajemen Puncak harus mengembangkan rencana yang merinci tingkat dukungan manajemen. Seorang eksekutif harus bertanggung jawab atas agenda perusahaan. Organisasi harus sesekali melakukan audit sosial atau analisis sistem tentang keberhasilannya dalam menggunakan dana yang dialokasikan untuk tujuan tanggung jawab sosialnya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.